Berbicara tentang masalah keyakinan ini, itu ada 3 tingkatan atau 3 macam. Yang pertama, apa yang dinamakan ilmu yakin. Yang kedua, ainul yakin. Dan yang ketiga, hakul yakin. Ainul yakin artinya yakin secara ilmu. Hari ini kita mengimani kepada Allah dan Rasul-Nya, mempercayai terhadap makhluk gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, sebagaimana yang termaktub di dalam rukun iman. 6 perkara itu semuanya adalah perkara hal-hal yang gaib. Iman kita kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kemudian kita pada Rasul-Rasul Allah, pada hari kiamat dan hari takdir. Dan itu harus kita yakini secara benar. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah dan apa yang difirmankan dalam Al-Quran, kemudian kita meyakini terhadap risalah yang Allah berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kemudian disampaikan kepada kita semuanya sebagai umat atau hamba Allah, maka itu kita baru sebatas daripada apa yang dinamakan ilmu yakin. Yakin secara ilmu, cek saha, cek pidawu Allah, cek pidawu kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tidak cukup atau puas dengan apa yang dinamakan ilmu yakin. Kalau saya ilustrasikan, hadirin yang dirahmati Allah, kalau ada seseorang yang mengabarkan kepada kita bahwa di belakang rumah itu ada sebuah pohon mangga aroma manis, yang pohonnya besar, daunnya rindang, kemudian buahnya pun juga banyak, lebat dan rasanya manis. Dan orang yang memberitahukan kepada kita itu orang yang bisa kita percayai, karena dia orangnya tidak pendusta, tidak bohong. Nah, kalau kita meyakini dari informasi apa yang tadi disampaikan oleh orang tadi, itu baru sebatas ilmu yakin. Informasi itu, sebab yang memberitahukan adalah orang yang kita percaya. Nah, begitupun Allah memberikan kabar kepada kita, dan begitupun Rasulullah SAW, apa yang tertuang di dalam Al-Quran, memberikan kabar kepada seluruh hamba-Nya. Kita dengan meyakini terhadap Al-Quran Al-Karim sebagai sumber kalamullah, maka kita masuk kepada fase yang pertama, apa yang dinamakan ilmu yakin. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan ini kita jangan merasa cukup puas hanya sebatas kepada ilmu yakin, tetapi kita tingkatkan kepada ainul yakin. Artinya yakin secara kasat mata. Ain itu hatasan naon, mata lain soca. Itu kalau dalam dunia ilmu pengetahuan itu artinya dibuktikan dengan data empiris. Nah, dari kabar berita tadi, hadirin yang dirahmati Allah, terus orang disurvei
dicari bener tuh eta teh itu satu kali jemaah eta tanggal buah nah henteu. Setelah disurvei ternyata oh bener aya tebohong jelema tadi teh anu ngabejakeun ka urang ye di satu kali jemaah itu teh aya tangkal mangga, tangkal buah, pohon yang besar, daunnya rindang dan buahnya bebet rasa ketinggalan. Nah, kalau mata kita sudah melihat apa yang diberitakan, dikabarkan oleh orang tadi, maka bukan lagi ainul yakin, tetapi ainul yakin. Yakin secara kasat mata. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membicarakan tentang ainul yakin kita kepada Allah, bagaimana? Kan Allah mati katingali secara kasat mata, betul? Jangankan Allah yang bersifat maha gaib, jin wae orang teu apa teu ningali, orang teu tiasa ningali, margi jin makhluk gaib. Malaikat wae orang teu apa, yang dinamakan malaikat rahmat, ya, yang turun ke dunia memberikan, menyebarkan daripada kasih sayang kepada hamba-hambanya. Kita pun tidak tahu intrungna malaikat rahmat seperti apa. Terlebih-lebih lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha gaib. Allah memiliki sifat maha gaib, jin yang makhluk gaib pun dia tidak melihat Allah. Malaikat yang gaib pun dia tidak melihat Allah secara kasat. Apalagi kita sebagai manusia. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana kita untuk membuktikan bahwa kita bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan mata batin kita, bukan mata lahiriah kita. Sebab mata lahiriah mah nepi ka irah oge, nepi ka kiamat, sampai dengan hari kiamat itu ya, itu kita tidak akan dapat melihat Allah kecuali kalau nanti sudah masuk ke dalam surga, ya. Nah, kemudian di situ kita akan menjumpai dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan kita dapat melihat kepada Allah Subhanahu wa taala secara mata batin kita ini? Di saat kita berdoa, mengangkat tangan, memohon Allah, permintaan kepada Allah atas segala hajat yang kita perlukan, maka disitulah kemudian Allah mengijabahnya kepada kita. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat wa idza salaka ibadi, ya, anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu ayat 186. Wa idza salaka ibadi anni, dan apabila hambamu bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya aku ini dekat dengan dia, dengan hamba yang bertanya itu tadi. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, yang senantiasa mengijabah terhadap segala permintaan yang ia pinta. Maka dari itu falyastajibuli, maka penuhilah daripada, ya, kewajiban terhadap aku. Falyu'minu bi, dan berimanlah kepada aku, la'allahum yarshudun, agar mereka
mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini sungguh betapa bahwa Allah ini sangat-sangatlah dekat dengan diri kita. Allah lebih dekat daripada urat nadi yang ada di dalam tubuh kita. Ayo, urat nadi di mana, Bu? Di sini kan, di pergelangan, trok ada denyut. Di sini di leher, kalau kita pegang terasa ada denyut nadinya. Di dada, ini dadaku, terasa getarannya, trok. Dan di tempat-tempat anggota tubuh yang lainnya. Jadi urat nadi saja yang menyatu dengan diri kita menggambarkan betapa dekatnya. Allah lebih dekat daripada urat nadi yang ada di dalam diri kita. Saking dekatnya Allah terhadap diri kita sehingga Allah mengetahui apa yang terbersit di dalam hati kita. Naon anu ngajadikeun kereteg hate dina hate ibu, Allah Maha meninggal. Makanya ada kaidah fikih baginda Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Ari niat ayeuna tempatna di mana? Dina hate urang. Ya kan? Allahu ya'lamu ma khatara bi balik. Allah mengetahui apa yang terbersit di dalam hati kamu. Naon gerenteusna hate dina saat ieu, dina detik ieu, urang dina majelis ieu, Allah Maha meninggal. Makanya kita harus pandai-pandai menjaga daripada niatan kita. Jangan sampai niat kita ini melenceng. Melencenglah kumaha? Ya. Orang yang sholat di masjid ini, ketika waktu barusan kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, di antara sekian jamaah yang banyak berkumpul di masjid, niatnya beda-beda, tesarua kabeh. Ada yang memang betul, dia betul-betul terus mengharapkan daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Sehingga ya itu bergantung kepada niatan kita. Sehingga kualitas daripada ibadah sholat kita ini ya anu diterima ku Allah teh aya nisfu setengahna, aya sepertigana, asulus, aya ar-rubu seperempatna, aya al-khumusu, aya as-sudusu, aya as-subu, aya al-usyru sepersepuluh bagian. Setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, sepergenap, sepertujuh, sepersepuluh, bahkan mungkin ada yang sampai 1/100 yang diterima, sementara besarnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bergantung kepada apa? Kepada daripada keikhlasan kita di dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Makanya hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menyangkut tentang masalah ya, keikhlasan ini ya, ada 3 golongan manusia. Yang mana 3 golongan manusia ini yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul jazaa, di yaumul hisab. Golongan yang pertama adalah agniya, yakni orang yang kaya. Yang kedua adalah orang yang pembaca Al-Quran, tahlil Quran. Dan yang ketiga adalah orang yang mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketiga golongan manusia ini ya, dengan hartanya bagi orang yang agniya, dia infakkan di jalan Allah, dia santuni daripada fakir miskin yatim piatu ya. Nah, ketika ditanya kepada sang agniya tadi, kata Allah, wahai hambaku,
Dari mana engkau harta engkau dapatkan? Dan apa yang engkau belanjakan atau Anda gunakan? Nah, kata sang agniya tadi, dia menjawab, ya Allah, aku mendapatkan daripada harta ini dari hasil kerja keras saya. Kemudian dari harta yang saya miliki, saya infakkan di jalan-Mu ya Allah. Kami santuni fakir miskin, yatim piatu, kemudian kami bangun pesantren, kami bangun masjid dan sebagainya. Hanya semata-mata untuk mendapatkan daripada ridho-Mu ya Allah. Lalu jawab Allah, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Sesungguhnya apa yang kau lakukan dari harta yang kamu miliki ini, engkau dibelanjakan bukan dasar karena aku, tetapi engkau ingin dikatakan bahwa engkau adalah seorang yang jauh, seorang yang dermawan. Maka cukup ujian atas orang itu sehingga kamu tidak mendapatkan pahala dariku. Kemudian orang itu dilemparkan ke dalam api neraka. Masya Allah. Lalu yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, dipanggil golongan manusia yang kedua, yakni orang yang qori, orang yang pembaca Al-Quran, dia orang yang penghafal Quran. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hambaku, apa yang kau lakukan selama kau dalam kehidupan dunia? Ya Allah, aku sebagaimana engkau perintahkan dan Rasulullah memberitakan kepadaku agar aku senantiasa banyak membaca daripada Al-Quran, talil Quran. Aku selalu membaca sepanjang pagi dan sore. Lalu apa jawab Allah? Kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Sesungguhnya apa yang kau lakukan itu bukan semata-mata karena aku, tetapi engkau ingin dikatakan sebagai seorang qori yang baik, sebagai pembaca Al-Quran yang baik. Maka cukup ganjaran pahala atas pujian itu. Kemudian Allah melaknat kepada orang si qori tersebut, karena Allah melaknatnya, seluruh para malaikat pun melaknat kepada orang tersebut, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini golongan manusia yang kedua. Padahal kalau secara kasat mata sungguh luar biasa. Orang yang selalu membaca Al-Quran itu, kalau betul-betul dia didasarkan pada niat yang tulus, ialah semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah, ya, tidak untuk mendapatkan pujian daripada orang lain. Ingin dikatakan bahwa dia sebagai seorang yang qori, seorang pembaca Al-Quran yang baik, tapi justru dia pada akhirnya mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada ketulusan untuk mendapatkan daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia mengharapkan pujian daripada orang lain, maka kata Allah, cukup pujian atas orang itu kepada Allah. Aku tidak menerima daripada bacaanmu. Dia lemparkan lagi kepada Allah. Lalu golongan yang ketiga, yakni adalah golongan orang-orang yang berjuang berjihad di jalan Allah. Katakanlah sebagai orang yang mujahid. Sekarang orang lagi sangat rame-rame di Palestina sana, banyak orang mujahid yang mereka berjuang untuk menegakkan daripada kalimat Allah, untuk menegakkan daripada agama Allah. Kita tahu orang yang mati dalam medan pertempuran, di medan laga, di dalam medan perjuangan, sehingga dia, ya, tercucurlah darah sampai dia mengembuskan daripada nafas yang terakhir, dia dikatakan dia menjadi seorang yang syahid, syuhada. Allah sendiri mengatakan, la tahsabanna alladhina qutila fi sabilillahi amwatan bal ahya. Janganlah dikira bahwa orang yang mati syahid, mati di medan pertempuran, di medan laga peperangan melawan daripada orang-orang kufar, mereka betul-betul mati, bal ahya, melainkan mereka hidup, cuman kehidupan mereka sudah ada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal ahya. Itu bagi orang yang
syahid yang betul-betul dia memperjuangkan agama Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika waktu Allah menanyai kepada orang yang mujahid tadi, orang yang mati di jalan Allah, ya, di jalan yang syahid mendapat gelar syuhada. Ketika ditanya, apa yang kau lakukan ketika aku hidup di dunia? Ya Allah, aku ketika hidup di dunia sebagaimana kau perintahkan untuk berjuang, berjihad di jalan agama untuk menegakkan daripada agama, ya Allah, maka aku berjuang sehingga aku mengalami kebinasaan, kematian. Lalu lantas apa kata Allah? Kadzabta, kau bohong, kau dusta. Sesungguhnya bahwa apa yang kau lakukan itu hanya semata-mata engkau ingin dikatakan sebagai seorang pahlawan. Maka kata Allah, cukup pujian atas orang itu kepada dirimu, sementara apa yang kau perjuangkan Allah tidak menerima amalan. Sehingga ketiga golongan manusia tadi itu semuanya dilemparkan ke dalam api neraka. Haula'il ladina awwalu yas'aruna naru jahannam. Ketiga golongan manusia tadi itulah mereka yang pertama kali daripada merasakan panasnya daripada api neraka jahanam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sesungguhnya yang harus kita petik, kita kaji, kita pelajari daripada makna kejadian ini? Ini adalah dalam rangka kita bagaimana menerapkan setiap niatan kita yang kita lakukan dari amal ibadah itu. Maka kita harus betul-betul kita hadapkan, persembahkan di hadapan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus betul-betul tulus, ikhlas, hanya mengharapkan daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, tanpa diembel-embeli oleh niatan-niatan yang lainnya. Nah, itu adalah merupakan bagian daripada penyakit hati kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada persoalan kita tadi yang ketiga, ilmu yakin, ainul yakin, dan yang ketiga apa yang dinamakan hakul yakin. Artinya yakin secara hak, secara benar, yakin yang tidak terbantahkan. Kalau tadi saya memberikan ilustrasi ketika waktu ditinjau pohon daripada mangga itu, oh ya ternyata benar ada. Nah, sekarang bagaimana untuk sampai kepada hakul yakin? Eta tangkal buah teh sok dipetik, terus dipesek, ya, kemudian buahnya kita makan, sehingga lidah kita merasakan bagaimana manisnya daripada buah aromanis tadi. Nyaan benar gening, amis kareueut. Sehingga lidah kita merasakan bagaimana manisnya daripada buah aromanis. Paingan teu salah disebut aromanis dari geningan rasana amis kareueut. Nah, kalau kita sudah merasakan bagaimana lidah kita manisnya daripada buah manis tadi, maka sampai pada tingkat yang tertinggi, apa yang dinamakan hakul yakin. Yakin secara hak dan benar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas kita bagaimana untuk mencapai pada tingkatan apa yang dinamakan hakul yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai tingkatan daripada hakul yakin kepada Allah dalam ilmu tasawuf, apabila ia sudah mencapai kepada tingkat yang tertinggi, apa yang dinamakan ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dalam tahapan itu ada tahapan pertama apa yang dinamakan mujahadah, kemudian mudawamah, mukasyafah, sampai kepada tingkat apa yang dinamakan ma'rifatullah. Mujahadah bekerja secara sungguh-sungguh di dalam kita menggapai daripada tujuan hidup kita. Nah, kemudian
dari mujahadah tadi dibutuhkan adanya suatu mudawamah, kesinambungan, terus menerus dilakukan tanpa lelah, tanpa berhenti, tanpa capek, tapi terus dilakukan secara terus menerus. Seperti halnya kalau kita mendawamkan wirid aurad, di mana Allah menyatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita zikir eling kepada Allah itu menyebabkan hati kita tenang, tentrem, adem ayem, gitu. Nah, itu diperlukan adanya mudawamah. Nah, kemudian dari mudawamah tadi itu sedikit akan terbuka apa yang dinamakan mukasyafah. Mukasyafah itu artinya apa? Terbuka, terurai. Anu tadinya kehalangan, kahijab, begitu hijabnya agak sedikit terbuka, maka kita akan tahu apa dibalik daripada tembok dinding itu. Yang tadinya terhijab menjadikan terurai, kelihatan. Nah, kalau sudah terurai, maka disitulah kita akan tahu, oh ya gini ayat sipulan di situ. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa yang ada di balik daripada dinding itu, maka itulah yang dinamakan ma'rifat. Artinya mengetahui. Kalau kita ma'rifat kepada Allah, kita mengetahui secara hakikat siapa diri kita yang sesungguhnya dan siapa Allah yang selama ini kita ibadahi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba syai'an aksaru zikri." Apabila kita mencintai terhadap suatu perkara, maka dia akan banyak menyebut perkara yang kita cintai. Itu. Nah, kalau kita cinta kepada harta benda, emas, ya, jasnya ibu-ibu, kalau ketemu sama taman CS-nya, ya, yang dibicarakan adalah emas, bisa berakar menisai gitu. Nah, karena kita cinta kepada perhiasan. Ya. Ketika waktu zaman Lagasan, ada orang yang selama ini kita cintai, yang kita rindukan sebagai mantan kekasih dulu yang sekarang jadi suami atau istri. Bagaimana kalau kita dulu ketika waktu bertamu dengan orang yang selama kita cintai, kita ngobrol 2-3 jam tidak terasa, rasanya baru 5 atau 10 menit. Kenapa? Karena yang di hadapan kita adalah orang yang selama ini kita cintai dan kita rindukan. Ya toh? Nah, kita pun hadirin yang dirahmati Allah, ketika waktu kita melaksanakan ibadah sholat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sedang kita hadapi adalah Rabbul Jalal, Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita cintai. Kita cinta kepada Allah dan Allah pun akan mencintai kepada kita sekalian. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita bisa memposisikan bahwa Allah kita cinta kepadanya di atas daripada segala-galanya, ya, maka di situ tidak terasa manakala kita sedang bertamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas baginda Rasulullah SAW ketika waktu dia bersolat, dari mulai sepertiga malam sampai tengah malam, sampai 3/4 malam menjelang subuh, dia dalam posisi keadaan sholat. Padahal beliau ini adalah satu-satunya orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Ibu-ibu sudah dapat jaminan dari Allah masuk surga? Belum kan? Bakal juga, saya juga sama. Tapi bagaimana ibadah kita? Balang beton. Tahajud dia sakadayakna. Kata akhirnya tapi Rasulullah satu-satunya orang yang mendapatkan jaminan surga dari Allah. Bagaimana ibadahnya? Mau kurang malah katulutan. Dari mulai sepertiga malam, ya lama sepertiga malam, tapi kurang lebih sekitar jam 10-an lah, sampai jam 12 itu sepertiga malam. Di jam 12 ketika jam 2 itu pertengahan malam, di jam 2 ketika subuh itu 3/4 malam. Dari mulai sepertiga malam sampai dengan 3/4 malam menjelang subuh, Rasulullah beliau melaksanakan daripada apa yang dinamakan qiyamul lail, sembahyang salat malam.
Beliau kalau sholat malam, Bu, sholat tahajud, rakaat yang pertama apa yang beliau baca? Surat Al-Baqarah. Setelah selesai Al-Baqarah, dia lantas tidak melaksanakan ruku dulu, disambung dengan surat yang kedua, ya, surat Ali Imran. Coba bayangkan. Setelah baru selesai surat Ali Imran, baru dia melaksanakan daripada rakaat yang kedua. Kan beda jeung orang dina rakaat pertama anu baca naon kulhu, anu kedua surat Al-Falaq atau surat Al-Kafirun. Nah, sehingga Rasulullah itu kakinya sampai bengkak-bengkak, Bu, karena saking banyaknya sholat. Istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, namanya juga seorang istri yang sayang pada sang suami, gitu, menegur kepada suami yang dia cintai, wahai kakanda ya Rasulullah, jika atau ibadatnya ulah gitu-gitu kan salira terus dijamin ke Allah, ya, dan besok juga ya baginda kan harus melanjutkan perjuangan untuk berdakwah. Dalam arti kata ya harus bisa membagilah antara bekerja dengan istirahat. Wajar ya, Bu, ya, kalau seorang istri yang sayang suami menegur seperti itu. Tapi apa jawabannya? Hadirin yang dirahmati Allah. Afala tuhibbuna an akuna abdan syakur. Apakah engkau tidak suka aku dijadikan sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya? Coba. Nah, pertanyaan kita adalah, apa sesungguhnya rahasia yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW ketika waktu beliau bersolat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu tadi, ketika waktu kita sedang berdialog dengan Allah yang selama ini kita cintai dan kita rindukan, maka tidak terasa berjam-jam kita bersolat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.